Hari kedatangan Tuhan. Itu adalah istilah dalam Alkitab yang digunakan orang-orang beriman ketika berbicara tentang akhir zaman. Ya, hal-hal seperti hari penghakiman atau kiamat. Mungkin kita sudah akrab dengan gambaran kedatangan Yesus dengan mengendarai kuda putih. Dia membawa pedang untuk membawa penghakiman terakhir. Dan semua orang penasaran bagaimana semua itu akan terjadi. Nah, kebanyakan gambaran-gambaran ini berasal dari kitab terakhir dalam Alkitab. Namun untuk memahaminya, kita harus kembali ke kitab paling awal. Di awal kisah Alkitab, kita melihat Allah menciptakan dunia yang menakjubkan. Lalu Allah memberikan kuasa kepada manusia untuk memerintah atas namanya. Tetapi manusia tergoda oleh sosok misterius yang menawarkan sebuah janji. Engkau bisa menentukan sendiri arti baik dan jahat, dan menempatkan dirimu setara dengan Allah. Dan mereka menurutinya. Kemudian kisah-kisah selanjutnya adalah tentang hubungan-hubungan yang rusak dan berbagai kekerasan sebagai akibat dari perbuatan mereka. Ya, janji itu menciptakan masalah-masalah besar. Sekarang semua orang harus melindungi dirinya sendiri dan berjuang untuk bertahan hidup. Dan mereka menggunakan kematian sebagai senjata untuk memperoleh kekuasaan. Semua itu mengarah pada kisah tentang pembangunan kota Babilonia. Atau dalam bahasa Ibrani, Babel. Semua orang berkumpul untuk menyetarakan diri mereka dengan Allah. Dan Allah tahu ini bisa menimbulkan kehancuran. Seluruh peradaban mendefinisikan kembali arti baik dan jahat, seolah-olah mereka adalah Tuhan. Sehingga Allah mengacaukan bahasa mereka dan menyerahkan mereka. Nah, dari sini, Babel menjadi seperti sebuah ikon dalam kisah Alkitab, yaitu sebuah gambaran pemberontakan massal manusia melawan Allah. Dan kita menemukan gambaran yang serupa dalam kisah Mesir kuno. Ya, Fir'aun, Raja Mesir, merasa terancam oleh para imigran dari Israel. Dia mulai membunuh semua bayi laki-laki dan memperbudak yang tersisa. Dan ini sungguh amat jahat. Ya, Mesir seperti Babel yang lebih besar dan lebih buruk. Mereka melindungi diri mereka sendiri dengan mengorbankan orang lain dengan membenarkan kejahatan. Lalu Allah membalikkan kejahatan Fir'aun kepadanya. Kesombongan menguasainya dan dia ditelan oleh kematian. Ya, setelah pembebasan ini, bangsa Israel menyanyikan sebuah lagu tentang Tuhan sebagai pahlawan perang mereka yang membebaskan mereka dari kejahatan. Dan umat Israel menyebut hari ini sebagai Hari Tuhan. Hari di mana mereka diselamatkan dari sistem kehidupan yang rusak. Dan sejak saat itu, setiap tahun bangsa Israel merayakan hari pembebasan mereka dengan makanan simbolis berupa domba yang dikorbankan. Hari itu disebut Paskah. Kemudian bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian dan mempunyai raja-raja mereka sendiri dan menghadapi musuh-musuh baru. Jadi hari Tuhan yang terjadi di masa lalu dan dirayakan setiap Paskah itu mulai memunculkan harapan bahwa Allah akan mendatangkan hari Tuhan lagi untuk menyelamatkan bangsa Israel dari ancaman-ancaman yang baru. Nah, sekarang di perbukitan ada seorang penggembala domba bernama Amos. Dia ditunjuk oleh Allah sebagai nabi untuk mengumumkan berita mengejutkan bagi bangsa Israel bahwa Allah akan mendatangkan hari Tuhan lagi untuk melawan musuh-musuhnya. Dan kali ini, targetnya adalah bangsa Israel. Apa? Sayangnya, pemimpin-pemimpin Israel juga mendefinisikan baik dan jahat menurut pengertian mereka sendiri, yang menimbulkan kerusakan dan kekerasan. Jadi umat Allah menjadi sama seperti Babel, yang tertindas menjadi penindas. Babel seperti sebuah jebakan yang tidak seorang pun bisa lepas darinya. Lalu hari Tuhan menimpa bangsa Israel. Mereka ditaklukkan dan dibawa ke pengasingan. Dan sejak saat itu, bangsa Israel menderita di bawah pemerintahan kerajaan demi kerajaan yang terus-menerus menindas. Inilah kisah yang di dalamnya Yesus terlahir. Ya, pada zamannya, kekaisaran yang menindas bangsa Israel adalah Roma. Jadi, apakah Yesus akan melawan Roma dan mengalahkannya? Tidak. Yesus mengenali musuh yang sebenarnya, yaitu makhluk misterius yang jahat itu. Si jahat yang telah menjebak Babel, Mesir, Roma, dan Israel. Seluruh umat manusia telah tergoda oleh janji si jahat akan kekuasaan. Inilah yang ditolak Yesus di padang gurun, saat ia dicobai untuk memanfaatkan kuasanya demi kepentingan pribadi. Tapi Yesus tidak tergoda. Setelah itu, dia mulai melawan dampak-dampak kejahatan bagi manusia. Ya, Yesus mulai mengatakan bahwa dia akan pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah, yaitu pertempuran terakhir untuk menghadapi kejahatan Israel dan Roma dengan kematian. Mati? Tapi itu seperti sebuah kekalahan. Yesus akan membiarkan iblis untuk mengerahkan semua kekuatannya kepadanya dengan menggunakan satu-satunya senjata yang sebenarnya, yaitu kematian. Yesus tahu bahwa hidup dan kasih Allah lebih berkuasa, bahwa dia bisa mengalahkan kejahatan dengan menjadi domba Paskah, memberikan nyawanya sebagai tindakan mengasihi. Dan hari itu sesuatu berubah. Ketika Yesus mengalahkan kejahatan, dia membuka jalan baru bagi setiap orang untuk melepaskan diri dari Babel dan menemukan kekuatan baru dan cara baru untuk menjadi manusia. Oke, jadi sesuatu telah berubah. Tapi
kuasa kejahatan masih tetap ada. Manusia terus membangun Babel versi baru. Benar. Jadi kitab terakhir dalam Alkitab, yaitu kitab Wahyu, merujuk ke masa depan dan hari kedatangan Tuhan. Itu adalah hari di mana kerajaan Allah hadir untuk melawan Babel yang besar, gambaran dari bangsa-bangsa rusak di dunia. Ya, itulah hari kiamat. Hari penghakiman terakhir. Bagaimana Yesus akan menghentikan kejahatan? Ya, itu tidak seperti yang kita bayangkan. Di kitab Wahyu, Yesus yang menang disimbolkan dengan domba korban yang berlumuran darah. Dan ketika pada akhirnya Yesus datang mengendarai kuda putihnya untuk melawan kejahatan, dia sudah berlumuran darah bahkan sebelum perangnya dimulai. Berdarah duluan? Itu gambaran yang aneh. Ya, itu karena Yesus tidak datang untuk mengambil darah kita. Sebaliknya, Yesus mengatasi dengan darahnya saat dia mati bagi musuh-musuhnya. Dan pedang di mulutnya adalah simbol otoritas Yesus untuk mendefinisikan yang baik dan yang jahat, dan meminta pertanggungjawaban kita saat dia membawa penghakiman terakhir untuk selamanya. Jadi, sementara itu, hari Tuhan adalah undangan untuk melawan budaya Babel. Dan ini adalah janji bahwa suatu saat Tuhan akan membebaskan dunia kita dari kerusakan dan membawa hal baru yang sudah dipersiapkannya.